Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enesti Katamara dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 201011200519. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah penyebab utamanya terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir atau mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan relatif adalah suatu mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Yang kedua, kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Faktor penyebab kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu A. Pendidikan yang terlampau rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. B. Malas bekerja. Adanya sikap malas atau sikap pasif atau bersandar pada nasib menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. C. Keterbatasan sumber daya alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin. E. Keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. F. Beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan, karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28,51 juta atau 11,13% dari total penduduk Indonesia. Namun, jika dibanding dengan periode September 2014, angka terus meningkat. Kepala BPS Suryamin menyebutkan, pada periode September 2014, jumlah penduduk masih sekitar 27,70 juta jiwa atau 10,96% dari penduduk Indonesia. Dibanding September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 780 ribu jiwa. Menurutnya, cukup tingginya lonjakan angka kemiskinan dibanding September 2018 lantaran harga komoditas beras yang naik. Selain itu, pada periode tersebut gejolak perekonomian global belum terjadi. Harga beras meningkat, sehingga garis kemiskinan masih meningkat dibanding September 2014. Dan gejolak perekonomian global masih belum terjadi pada September 2014, katanya di gedung BPS Jakarta Senin 4 Januari 2015. Berikut adalah tabel kemiskinan di Indonesia. Jumlah dan presentasi penduduk miskin tahun 2009 sampai 2015. Di tahun 2009 menduduki 32,53%. Di 2010 menduduki 31,2%. Di bulan Maret menduduki 30,12%. Di bulan Maret menduduki 29,25%. Di bulan September 28,71%. Di bulan Maret 2013 menduduki 28,17%. Di September 2013 menduduki 28,60%. Di bulan Maret 2014 menduduki 28,28%.
Di bulan September 2014 menduduki 27,73%. Di bulan Maret 2015 menduduki 28,59%. Sepuluh provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Yang pertama diduduki oleh Provinsi Papua dengan jumlah penduduk 859,15 ribu orang dengan presentasi penduduk miskin 28,17%. Yang kedua, Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk miskin 225,37 ribu. Presentasi penduduk miskin 25,82%. Yang ketiga, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk miskin 1.159,84 ribu. Presentasi penduduk miskin 22,61%. Yang keempat, Maluku dengan jumlah penduduk miskin 328,41 ribu. Presentasi penduduk miskin 19,51%. Yang kelima, Gorontalo dengan jumlah penduduk miskin 206,85 ribu. Presentasi penduduk miskin 18,32%. Yang keenam, Bengkulu dengan jumlah penduduk miskin 334,7 ribu dengan presentasi penduduk miskinnya 17,88%. Yang ketujuh, Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk miskinnya 823,89 ribu dan presentasi penduduk miskin 17,10%. Yang kedelapan, Aceh dengan jumlah penduduk miskin 851.058 dengan jumlah penduduk miskin 851,58 ribu. Persentase penduduk miskinnya 17,8%. Yang kesembilan, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin 550,22 ribu dan presentasi penduduk miskinnya 14,91%. Yang kesepuluh, Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk miskinnya 421,63 ribu dan presentasi penduduk miskin 14,66%. Berikut pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini dapat terjadi pada negara manapun. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek. Misalnya, dalam aspek keadilan pun bisa terjadi. Antara orang kaya dan orang miskin sangatlah dibedakan dalam aspek apapun. Orang desa yang merantau di kota pun ikut terkena dampak dari hal ini. Memang benar kalau dikatakan bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Secara umum, kesenjangan sosial dikelompokkan menjadi: yang pertama, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan. Yang kedua, kesenjangan non-ekonomi atau kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang ketiga, kesenjangan antar wilayah atau Indonesia bagian barat dan timur. Berikut faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir atau mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Yang kedua, kurangnya lapangan kerja. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial.
Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah makin rapuh. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Akibat dari kesenjangan sosial. Akibat dari semakin meningkatnya kesenjangan sosial adalah yang pertama, melemahnya wirausaha. Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin mulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hal ini dikarenakan seorang wirausaha selalu dianggap remeh. Yang kedua, terjadi kriminalitas. Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang seperti mencopet, mencuri, judi, dan lain-lain. Berikut adalah upaya dan solusi penyelesaian kesenjangan sosial di Indonesia. Kesenjangan sosial yang terjadi dapat diselesaikan dengan berbagai upaya seperti A. Mengutamakan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk menjadikan negara ini lebih maju dari segala hal. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka kecil kemungkinan terjadi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengutamakan pendidikan dalam segala hal, sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan seperti pemberian beasiswa, menambah anggaran pendidikan pada APBN. B. Menciptakan lapangan kerja dan meminimalis kemiskinan. Pemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan berbagai cara berikut, antara lain adalah mengadakan proyek padat karya, mendirikan lebih banyak UKM, memberlakukan impres desa tertinggal. C. Meminimalis KKN dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga untuk memberantas KKN di Indonesia. Indonesia telah berbenah diri, namun dalam beberapa kasus soal korupsi, KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. D. Meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajalela di Indonesia, semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Berikutnya, program yang perlu dilakukan agar kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan rakyat sebisa mungkin. Pendidikan harus terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyak sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan hanya fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi. Yang kedua, pembagian tanah atau lahan pertanian untuk petani. Paling tidak separuh rakyat atau sekitar 100 juta penduduk Indonesia masih hidup di bidang pertanian. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar. Bahkan ada yang tidak punya tanah dan sekedar jadi buruh tani. Yang ketiga, tutup bisnis dengan kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha. Para petani atau pekebun kecil sulit untuk mengekspor produk mereka. Sebaliknya, para pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk mereka. Atau para pengusaha bisa menekan atau melobi pemerintah, sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama dengan harga internasional. Yang keempat, lakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu dikaji apakah pertanian kita efisiensi atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan berbahaya bagi kesehatan, pertimbangan predator alami seperti burung hantu untuk memakan tikus dan sebagainya. Yang kelima, data produk-produk yang masih kita impor. Kemudian teliti produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri, sehingga kita tidak tergantung dengan produk impor, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, jika mobil kita bisa produksi sendiri, maka itu sangat
maka itu sangat menghemat devisa dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Yang keenam, stop eksploitasi atau pengurangan kekayaan alam oleh perusahaan asing. Kelola sendiri banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh asing dengan alasan kita tidak mampu atau sedang transfer teknologi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.